Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di channel Belajar Seni Budaya. Masih bersama Ibu Yen. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Walaupun belajar dari rumah, dan jangan lupa ingat pesan ibu. Patuhi protokol kesehatan dengan tidak lupa menerapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang sangat ibu rindukan, jangan lupa menekan tombol absen. Baiklah, mengawali pembelajaran di semester genap, kita akan membahas materi seni grafis. Apa itu seni grafis? Yuk, kita simak video pembelajaran hari ini. Seni grafis merupakan karya seni Dwi Matra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dengan menggunakan teknik cetak sehingga memungkinkan pelipat gandaan karyanya. Jenis seni grafis: 1. Cetak tinggi, 2. Cetak dalam, 3. Cetak datar, 4. Cetak sari. Cetak tinggi. Cetak tinggi merupakan jenis seni grafis yang memanfaatkan ketinggian sebuah medium untuk mencetak, sehingga permukaan medianya akan memiliki perbedaan tinggi, yaitu bagian yang tinggi disebut positif dan bagian yang rendah disebut negatif. Pembuatan cetakan dengan cara mencukil bahan, biasanya kayu atau karet, agar dapat mencetak gambar yang diinginkan. Contoh cetak tinggi adalah stempel. Bahan dan alat dalam cetak tinggi: plat atau acuan cetak, umbi-umbian, kayu lunak, penghapus, hardboard, karet vinil, dan lain-lain. Woodcut berfungsi untuk membentuk gambar pada plat atau acuan cetak dengan cara mencukil bagian plat yang tidak digunakan untuk menghantarkan tinta. Roller berfungsi untuk menghantarkan cat dari kaca ke permukaan plat yang timbul atau positif. Tinta cetak sebagai bahan pewarna untuk mencetak plat atau acuan cetak ke bidang kertas. Tinta cetak yang biasa digunakan adalah tinta cetak untuk percetakan. Bentuknya kental, bisa diganti dengan cat air atau cat poster dicampur gliserin untuk pencampurannya. Kira-kira sekental pasta gigi. Pensil. Pensil digunakan untuk membuat sketsa atau gambar. Kertas, kain, dan kaos. Kertas digunakan sebagai media untuk membuat sketsa atau desain, dan kadang juga dijadikan media cetak dalam seni grafis selain kaos dan kain. Lem. Lem digunakan untuk menempelkan sketsa pada klise atau plat. Kaca. Kaca digunakan sebagai media untuk mengolah tinta sebelum dihantarkan ke plat atau acuan cetak. Proses pembuatan cetak tinggi. 1. Pembuatan rancangan gambar atau sketsa. Proses menggambar dapat dilakukan di atas kertas transparan atau kalkir terlebih dahulu, ataupun langsung digambar pada plat atau acuan cetak. 2. Proses cukil. Bagian yang tidak akan dicetak atau tidak digunakan untuk menghantarkan tinta akan dicukil dengan menggunakan pisau cukil. Sedangkan bagian yang akan dicetak akan tetap sejajar dengan permukaan plat atau acuan cetak. 3. Proses cetak. Pertama-tama, ambil tinta secukupnya, letakkan tinta tersebut di atas permukaan kaca yang berfungsi sebagai landasan untuk mengolah tinta.
Pindahkan tinta tersebut pada permukaan plat yang akan dicetak dengan bantuan roll karet. Kemudian, tempelkan kertas yang akan dicetak di atas plat atau acuan cetak. Kemudian digosok dengan sendok atau bahkan hanya diratakan dengan tangan saja. Setelah mencetak, agar plat atau acuan cetak tersebut dapat digunakan kembali untuk mencetak di lain waktu, segera cuci plat tersebut dengan air dan minyak tanah untuk menghilangkan gumpalan-gumpalan tinta yang menempel di sela-sela permukaan plat. Mencukil atau menoreh bukan satu-satunya teknik untuk membuat acuan cetak tinggi, tetapi masih ada teknik yang lain, yaitu menempel. Dua, cetak dalam atau intaglio print. Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klise dalam, artinya bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Biasanya menggunakan media dengan bahan aluminium atau kuningan dengan cara digores atau ditoreh secara langsung. Kemudian tinta dituangkan, diratakan atau dirolkan pada bagian yang dalam tersebut. Kertas yang sudah dibasahi dengan air diletakkan di atasnya. Tinta akan melekat pada kertas. Alat yang digunakan untuk menoreh bisa berupa pahat grafis, paku, jarum, atau logam runcing. Cetak datar atau litografi. Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Teknik cetak datar memakai acuan dari lempengan berupa batu kapur. Batu kapur dipilih karena memiliki sifat yang menghisap atau menyerap lemak dan tinta. Bagian gambar pada plat yang tidak dilapisi emulsi ketika dicetak akan menarik tinta dan bagian bukan gambar akan menolak tinta. Teknik ini meliputi litografi, monotip, dan teknik digital, salah satunya offset. Contoh cetak datar sederhana dengan memasukkan cat minyak ke dalam baskom. Masukkan pot plastik atau botol ke dalam baskom. Hasil setelah pot diangkat, kemudian keringkan di bawah sinar matahari. Cetak saring. Cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar nilon atau sutra. Cetak saring ini disebut juga sablon. Teknik sablon sering digunakan di berbagai media seperti kaos, plastik, kertas, kaca, kayu, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu berupa screen sablon atau sering disebut juga film sablon. Alat dan bahan: bingkai screen, obat afdruk dan pewarna sablon. Merek-merek yang ada di pasaran misalnya Diasol, Rainbow, Ulano, Super Emulsion 5. Jenis tinta tergantung media yang akan disablon. Rakel. Rakel digunakan untuk menyapluk cat sablon di atas screen agar menempel pada bahan yang disablon. Meja sablon digunakan untuk menyablon. Posisi meja harus datar. Meja sablon ini juga digunakan untuk proses afdruk jika menggunakan penyinaran bola lampu. Catok digunakan untuk mencatok screen sehingga mudah untuk diangkat atau ditutup kembali pada posisi yang telah ditentukan selama proses penyablonan. Hair dryer atau kipas angin untuk mengeringkan screen setelah diolesi obat pekat cahaya dan mengeringkan hasil cetakan pada kain. Hand sprayer
alat penyemprot untuk membuat lubang skrin setelah proses penyinaran, dan untuk membersihkan skrin setelah penyablonan. Meja afdruk. Proses afdruk selain menggunakan sinar matahari dapat juga dilakukan dengan menggunakan meja yang dilengkapi dengan lampu neon atau lampu TL. Peralatan cetak sablon lainnya diantaranya plester atau lakban, gunting, kain hitam, kertas kalkir. Proses pembuatan klise. Bahan yang digunakan harus transparan, agar pada saat penyinaran bagian yang seharusnya tidak tembus oleh tinta akan terkena sinar secara utuh. Bahan yang biasanya digunakan adalah kalkir, film, dan mikrofilm. Dalam menggambar untuk klise bisa langsung pada skrin, bisa juga menggambar pada kertas kalkir. Kalau kertas yang digunakan kertas biasa, setelah digambar dilumuri dengan minyak goreng atau minyak tanah, kemudian dikeringkan sehingga menjadi transparan. Proses afdruk. Afdruk atau pengeksposan atau penyinaran adalah proses memindahkan gambar yang tadi sudah dibuat pada kertas kalkir ke skrin dengan bantuan bahan yang disebut emulsi sablon. Tahapannya sebagai berikut. Pelapisan. Campurkan cairan emulsion, yaitu cairan kental yang berfungsi sebagai bahan pelapis kedap cairan, dan cairan sensitizer yang bersifat pekat cahaya. Oleskan obat afdruk yang sudah dicampur tadi ke skrin. Gunakan alat pengoles seperti penggaris mika atau rakel sablon. Oleskan obat afdruk di bagian luar dan dalam kain skrin. Pengeringan awal. Keringkan skrin menggunakan kipas angin atau hair dryer. Jangan mengeringkan di bawah sinar matahari. Sebelum penyinaran, skrin harus benar-benar kering. Karena sifat obat afdruk yang pekat cahaya, maka lakukan pengeringan dalam ruangan tertutup dan usahakan tidak terkena cahaya secara langsung. Penyinaran skrin ke panas matahari atau lampu neon. Film dipasang di meja afdruk dengan posisi normal, sedangkan untuk proses afdruk menggunakan matahari, film dipasang terbalik. Afdruk menggunakan meja afdruk. Sinari skrin menggunakan 2 buah lampu neon 20 watt, kira-kira selama 4-7 menit. Apabila menggunakan sinar matahari, cukup 10-15 detik saja. Penyiraman dengan air. Semprot skrin dengan air untuk menghilangkan bagian yang harusnya berlubang pada bagian skrin yang kita desain. Gunakan semprotan yang sesuai dan dapat menyemprot dengan kuat. Pengeringan. Proses ini bisa dengan hair dryer atau menggunakan panas matahari. Setelah kering, periksa kembali skrin untuk melihat bila mana ada bagian yang masih berlubang atau bocor. Tutup tepian sekeliling bingkai skrin karena biasanya tinta masih bisa merembes melalui celah di antara bingkai skrin. Gunakan lakban yang kuat terhadap cairan untuk menutupnya. Proses mencetak. Skrin kering yang sudah melalui proses pengeksposan gambar siap untuk dicetak. Letakkan kertas atau media yang akan dicetak, tuang warna yang diinginkan dan ratakan dengan rakel. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.